Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Arimdi dengan NPM 2413045012 dari Program Studi Pendidikan Musik Angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video resum materi 1 dan 2 dari mata kuliah Sastra Lisan Lampung yang diampu oleh Bapak Erizal Barnawi, SSN MSN. Materi 1, Sastra secara umum. Sastra menurut para ahli, salah satunya menurut Panuti Sujiman pada tahun 1986, sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapannya. Jadi, sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman hidup manusia secara indah dan imajinatif. Selain sebagai hiburan, sastra juga mengandung nilai pendidikan, moral, dan keagamaan yang bermanfaat bagi kehidupan dan mencerminkan kehidupan masyarakat. Nah, sastra juga memiliki fungsi. Secara umum, yang pertama itu ada fungsi rekreatif, yang dimana fungsi ini tuh dapat memberikan kesenangan atau hiburan. Yang kedua itu fungsi didaktif, itu dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai persoalan-persoalan yang ada di kehidupan. Yang ketiga itu ada fungsi estetis, itu yang dimana dapat memberikan keindahan bagi para penikmatnya. Yang keempat itu ada fungsi moralitas, itu dapat memberikan pengetahuan moral antara yang baik dan yang buruk. Yang kelima itu ada fungsi religius, yang dimana ia dapat menghadirkan nilai ajaran keagamaan di dalamnya yang dapat diteladani. Jadi, terdapat dua jenis sastra. Yang pertama ada sastra lama dan yang kedua ada sastra baru atau sastra modern. Nah, dalam masyarakat Lampung itu juga ada sastra Lampung yang dimana isi dari lirik-liriknya itu berbahasa daerah Lampung dan hingga sekarang itu masih berkembang di masyarakat Lampung. Nah, Aryani pada tahun 2018 berpendapat bahwa sastra Lampung itu merupakan sastra berbahasa Lampung yang hidup dalam masyarakat Lampung yang tersebar dalam bentuk lisan dan kini sudah berkembang menjadi bentuk tulis. Nah, sastra Lampung juga memiliki kedekatan dengan tradisi Melayu yang kuat dengan petatah petitih, mantra, pantun, syair, dan cerita rakyat. Jadi, pada sastra lisan Lampung ini, itu lirik-liriknya atau lirik-liriknya itu berisi tentang cerita rakyat atau pengalaman dari para leluhur ataupun orang yang lebih tua daripada kita, yang dimana lirik-liriknya itu dikembangkan lagi dan dibuat ada beberapa karya tulis yang memang isinya itu sastra lisan Lampung, dimana isinya tuh ada petuah-petuah dari masyarakat-masyarakat Lampung dan nenek-nenek moyang yang ada di Lampung. Melalui sastra lisan yang berkembang di masyarakat Lampung, masyarakat dapat mempelajari fakta dan peranata sosial yang khas dari masyarakat Lampung itu sendiri. Salah satu contoh dari sastra lisan Lampung itu ada pisaan. Nah, pisaan ini merupakan sastra lisan Lampung yang lazim digunakan pada masyarakat Lampung Pepadun, khususnya Pubian, Sungkai, dan Bunga Mayang. Nah, pisaan ini biasanya digunakan sebagai pengantar acara adat, pelengkap acara tarian adat atau cangget, pelengkap acara muda-mudi, dan pengisi waktu bersantai. Hal ini menurut Aryani pada tahun 2018. Menurut Hutomo pada tahun 1991, sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga dan kebudayaan yang disebarkan dari dan diturun-temurunkan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Pada intinya, sastra lisan merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun atau disebarkan secara lisan dan diakui sebagai milik bersama. Terdapat 6 ciri-ciri dari sastra lisan. Yang pertama ada kelisanan, yang dimana penyampaiannya itu dilakukan secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut. Yang kedua ada anonim, yang dimana itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang ketiga kolektif, itu milik masyarakat, bukan milik pribadi dari anggota masyarakat. Yang keempat itu ada tradisional,
yang selalu berpegang teguh pada norma, nilai, adat kebiasaan secara turun-temurun. Yang kelima ada unsur interpolasi yang memiliki keterkaitan dengan keadaan masyarakat yang menjadi setting cerita tersebut. Yang keenam itu bersifat kearifan. Pada ciri-ciri keenam ini itu berisi amanat dan ajaran yang berlaku bagi semua kalangan dan patut dijadikan acuan untuk hidup. Sekian video resum dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.